Shalom, Godly Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya. Jika saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pembacaan firman pada saat ini diambil dari Habakuk pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Namun kita hanya membaca ayat yang ke-12 dan 20 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, tentu sebagai manusia, menginginkan segala apa yang kita harapkan, lakukan, dan kerjakan semuanya berhasil dan diberkati, baik dalam bidang pendidikan, keluarga, pekerjaan, usaha, relasi, dan lain sebagainya. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, tentu tidaklah mudah, membutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang terkadang tidak sedikit. Maka dari itu, ada sebagian orang yang berusaha mendapatkan hasil dengan mengesampingkan prosesnya, seperti melanggar aturan, merugikan orang lain, bahkan mengabaikan kebenaran Tuhan. Maka dari itu, Tuhan mengajarkan bahwa orang tersebut akan mengalami celaka. Dalam bagian ini, ada 3 tipe orang yang akan mendapatkan celaka, yaitu pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 menjelaskan celakalah orang yang berhasil dengan melakukan ketidakadilan. Tuhan menjelaskan bagaimana bangsa-bangsa mendirikan kotanya dengan menumpahkan darah dan melakukan ketidakadilan terhadap bangsa lain. Bangsa yang demikian tidak akan mengerti bahwa segala keberhasilan dan kemuliaan hanya milik Tuhan. Demikian dengan orang-orang yang mendapatkan keberhasilannya dengan melakukan ketidakadilan, seperti memeras, menindas, dan yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan celaka. Kedua, ayat ke-15 sampai ayat yang ke-17 menjelaskan, celakalah orang yang membawa orang lain kepada kejahatan. Dikatakan orang yang demikian seperti orang yang penuh amarah, memberi temannya dengan minuman keras sehingga tidak sadar melakukan tindakan kejahatan atau amoral. Demikian dengan orang-orang yang memberi pengaruh buruk kepada saudaranya dengan mengajak melakukan dosa, seperti menipu, melakukan tindakan yang mempermalukan diri sendiri, melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka akan mendapatkan celaka. Ketiga, ayat 18 sampai ayat yang ke-19 menjelaskan, celakalah orang yang menyembah berhala. Orang yang demikian akan membuat patung dan mengukir batu untuk memerintahkan dan memohon supaya melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri, di mana seakan-akan hidup padahal tidak memiliki roh, yang berarti mati. Mereka berharap kepada ilah yang sia-sia. Demikian dengan sebagian orang pada saat ini. Mereka menyembah berhala yang seakan-akan dapat menolongnya dalam kehidupan, seperti berhala uang, jabatan, patung, dan lain sebagainya, sehingga mereka pada akhirnya mendapatkan celaka karena kecewa dan bergantung kepada hal yang mati atau sia-sia. Orang yang diberkati adalah orang yang melakukan tindakan dalam pekerjaannya dengan melakukan sesuai proses yang benar di hadapan Tuhan, membawa orang lain kepada sesuatu yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan memiliki hati untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan yang hidup, karena ia adalah pribadi yang akan terus menyertai kehidupan umatnya, sehingga pada akhirnya kita atau umatnya mengalami sukacita dan damai sejahtera dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau,
di mana kami boleh mengerti bagaimana harus hidup benar dalam setiap kehidupan kami, baik dalam pekerjaan, keluarga, relasi, dan bagaimana kami menyembah Engkau. Ajarkan kami terus bergantung kepadamu, dengan terus berdiam dalam bait-Mu dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.